Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita pada mata kuliah transformasi geometri. Geometri transformasi, maaf. Kita lanjut ke materi refleksi atau pencerminan. Jadi pada video sebelumnya kita pernah membuktikan pada materi isometri, kita pernah membuktikan suatu transformasi T dengan ketentuan dengan ketentuan yang sebelumnya saat itu. Nah, ternyata pada transformasi T yang telah kita buktikan itu pada video sebelumnya mengenai isometri, itu ternyata yang kita buktikan adalah definisi refleksi atau pencerminan. Bentuknya seperti ini. Sebuah refleksi M terhadap sebuah garis L pada bidang alfa adalah suatu fungsi ML. Jadi kita tulisnya ML, artinya sebuah refleksi terhadap garis L gitu ya. Yang didefinisikan sebagai berikut. 1. Jika P anggota L maka TP sama dengan P. 2. Jika P bukan anggota L maka TP sama dengan P aksen sehingga L menjadi sumbu dari PP aksen. Nah, ini pernah kita buktikan pada video sebelumnya bahwa ini merupakan suatu isometri atau suatu fungsi atau suatu transformasi yang mengawetkan jarak. Ya, otomatis karena dia isometri maka dia transformasi. Kalau dia transformasi, maka refleksi ini merupakan sebuah fungsi bijektif pada bidang geometri. Itu ya. Jadi salah satu contoh, kenapa di matematika di sekolah menengah itu salah satu contoh geometri transformasi, contohnya adalah refleksi. Karena refleksi merupakan transformasi, merupakan suatu fungsi bijektif pada bidang atau pada geometri. Nah, bukti dia transformasi bisa kita buktikan. Dan bukti isometrinya sudah kita buktikan pada video sebelumnya. Silakan dilihat lagi, nanti saya kasih linknya di atas. Oke, nah sekarang kita sudah tahu bahwa yang seperti ini adalah refleksi. Jadi refleksi itu memetakan suatu titik. Kalau titiknya ada pada satu garis yang menjadi patokan, maka petanya adalah titik itu sendiri. Kalau titiknya itu berada di luar garis patokan, katakanlah di sini garis L, maka petanya adalah suatu titik sehingga L-nya itu menjadi sumbu dari segmen P aksen. Jadi kalau kita gambarkan suatu refleksi terhadap garis L, kalau misalnya titik yang kita ambil di sini, maka petanya adalah di sini. Atau biasa disebut bayangan gitu ya. Bayangannya di sini juga. Tapi kalau misalnya kita ambilnya di sini, maka petanya atau bayangannya akan jatuh pada satu titik sehingga L ini menjadi sumbu dari segmen titik itu dengan bayangannya. Jadi jarak dari sini ke L, ke garis L, itu akan sama dari garis L ini ke titik yang menjadi bayangannya. Gitu ya. Ini jaraknya sama dan ini membentuk sudut siku-siku atau saling tegak lurus. Karena konsekuensi dari sumbu. Nah, itu definisi secara geometrinya, definisi refleksi secara geometris. Nah, sekarang kita akan melihat refleksi ini secara aljabar seperti yang pernah kita ketahui sebelumnya saat sekolah menengah dulu. Nah, ini dia
refleksi secara aljabar. Jadi pendekatan refleksi secara aljabar kita menggunakan bantuan dua garis ortogonal atau yang disebut koordinat kartesius. Jadi ini sebuah teorema sebenarnya. Misal ML sebuah refleksi terhadap garis L dan P X1, Y1 suatu titik di bidang alfa. Maka jika L-nya atau garis yang menjadi cerminnya itu adalah bentuknya X sama dengan A, maka bayangannya akan menjadi 2A min X1, Y1. Kemudian yang kedua, jika L-nya bentuknya Y sama dengan B, maka bayangannya menjadi X1, 2B min Y1. 2B min Y1. Kemudian jika L-nya itu sebuah garis sebarang M1X plus A, maka ini agak panjang ya. Maka koordinat bayangannya adalah seperti ini. Dua dikali X1 per M1 dan seterusnya. Perlu dihafal? Kalau ditanya perlu atau tidak sebenarnya. Tidak perlu dihafal. Nanti kita akan coba mengerjakan atau menentukan bayangan dari satu titik terhadap refleksi tanpa menggunakan rumus ini. Tapi artinya dengan kita mengetahui ini bukan kita hafal ini ya. Kita mengetahui rumus ini artinya kita bisa menentukan apapun bayangan dari sebuah titik terhadap garis apapun. Jadi yang A ini mewakili garis yang berbentuk vertikal. Yang B ini mewakili garis yang berbentuk horizontal. Dan yang C ini mewakili garis yang berbentuk diagonal. Diagonalnya mau ke manapun bebas. Jadi kalau di SMA itu bisa ditentukan kalau Y sama dengan 0, X sama dengan 0 atau bentuk garisnya tertentu dan akan banyak rumusnya. Tapi kalau ini bisa digunakan pada bentuk garis apapun. Garis apapun yang diagonal ya. Karena yang vertikalnya sudah dengan A ini. Nah, ini akan kita buktikan satu-satu. Yang A dulu kita buktikan ya. Jadi kalau kita punya X sama dengan A, garis X sama dengan A, miringnya. Ya oke lah, katakanlah ini lurus ya. Kalau kita misalnya punya garis X sama dengan A, tentu bentuknya akan horizontal begini kan? Vertikal. Garis X sama dengan A. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Nah, kita punya garis sama dengan A dan kita punya katakanlah di sini titik P dengan P X1, Y1. P-nya X1, Y1. Maka bayangannya itu pasti akan jatuh di sini kan. Karena berdasarkan definisi refleksi, kalau misalnya titiknya itu di luar garis patokan, karena di sini garis patokannya X sama dengan A, kalau titiknya berada di luar garis patokan, maka dia akan dipetakan ke satu titik di mana garis X sama dengan A-nya ini akan menjadi sumbu dari segmen P aksen. Artinya jarak ini akan sama dengan jarak ini. Kan? Panjang ini sama dengan panjang ini. Jadi kalau kita punya P-nya itu sama dengan X1, Y1, artinya
dia akan jatuh di X1 di sini, kemudian di sininya Y1, kemudian di sininya adalah A, maka jarak A ke X1 ini adalah, ini saya kasih nama misalnya titik M gitu ya. Jarak dari garis XA ke P atau dari M ke X1 itu akan, M-nya di sini salah ya. Jarak dari M ke P-nya itu akan sama dengan PM ya. Jarak PM-nya itu akan sama dengan A min X1. Kan jarak dari P ke M ini akan sama dengan A min X1. Dan jarak dari M ke P aksen maksudnya, ini kan katakanlah jatuh di titik X misalnya. X-nya kita nggak tahu berapa. Maka jarak dari M ke P aksen itu akan sama dengan X min A gitu kan. X min A. Karena menurut definisi refleksi itu dia akan mengawetkan jarak, maka PM itu akan sama dengan MP aksen. Sehingga A min X1 itu sama dengan X min A. Sehingga kalau kita cari nilai X-nya yang merupakan bayangan dari nilai dari X1, maka X sama dengan min A-nya pindah ke kiri, jadi 2A min X1. Sehingga bayangannya akan jatuh di 2A min X1. Sehingga kalau kita punya tadi P-nya X1, Y, maka P aksennya itu sama dengan 2A min X1, Y1. Karena Y1-nya tidak berubah ya. Nilai Y-nya tidak berubah. Kemudian yang kedua, kalau misalnya kita punya suatu titik dan satu garis. Oke, kita punya satu garis horizontal yaitu ini sumbu X, ini sumbu Y, ini garis Y sama dengan B. Nah, kalau misalnya kita punya satu garis Y sama dengan B sebagai patokan dan kita mau mencari, katakanlah di sini gitu ya, titik P dengan P-nya X1, Y1, maka bayangan dari titik P kalau dicerminkan terhadap Y sama dengan B akan jatuh sekitar sini. Nah, pertanyaannya, berapakah koordinat titik P aksen? Jadi kalau misalnya kita lihat P ini berada pada jatuh pada koordinat X1, Y1 kan gitu ya. Maka jarak dari P terhadap garis Y sama dengan B, jarak dari P terhadap garis Y sama dengan B adalah sebesar Y1. Oke, saya kasih bantuan di sini titik M gitu ya. Jarak dari P terhadap garis Y sama dengan B itu kan sama saja dengan jarak PM. PM ini sama dengan PM ini sama dengan B min Y1. B min Y1. Kemudian jarak MP aksen itu sama dengan X. Katakanlah ini kita nggak tahu ya.
X, Y gitu ya. Sorry, ini bukan X. S ini Y dikurangi B. Maka tentu koordinat X-nya itu tidak berubah ya, karena masih berada pada satu koordinat X. Yang berubah hanya nilai Y-nya. Sehingga P aksennya kita dapatkan, karena isometri itu tidak merubah jarak atau mengawetkan jarak, maka PM sama dengan M P aksen. Sehingga B min Y1 sama dengan Y min B. Nah, dari sini kita dapat Y sama dengan 2B min Y1. Sehingga kita punya koordinat P aksennya adalah sama dengan X1, Y-nya ganti dengan 2B min Y1. Nah, jadi kita punya koordinat bayangan X1, 2B min Y1 untuk cermin dengan bentuk horizontal. Nah, yang terakhir, untuk membuktikan rumus yang ketiga ini, yang panjang ini sebenarnya ya saya bilang rumus ini tidak perlu dihafal, tapi kita harus tahu bagaimana cara menentukan titik itu, gitu. Bagaimana langkah-langkahnya, logikanya gimana sih gitu. Tidak perlu dihafal karena terlalu panjang dan buat apa itu? Dan buat apa juga dihafal gitu. Oke, kita akan buktikan rumus ini. Jadi titik P yang dicerminkan terhadap garis L, Y sama dengan M1X plus A. M1X plus A. Jadi ini bentuk garisnya nanti bisa kemanapun dia miringnya ya. Taruhlah katakanlah misalnya begini. Ini garis Y sama dengan M1X plus A. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Oke, saya punya titik di sini misalnya. Supaya kelihatan di sini aja. Ini titik P misalnya. X1, Y1. Maka si P ini dia akan jatuh di, tetap ya berdasarkan definisi, dia akan jatuh di sekitar sini. P aksen. Taruhlah misalnya P aksennya itu X3, Y3. Jadi untuk membuktikan ini sebenarnya kita perlu 4 modal. 1, kita harus tahu rumus persamaan garis. Yang kedua, kita harus tahu tentang gradien. Yang ketiga, kita harus tahu titik tengah, cara menentukan titik tengah. Karena garis Y-nya akan menjadi sumbu. Yang terakhir, titik potong. Bukan atau ini ya, dan semua. Jadi harus tahu semua. Jadi karena kita akan mencari koordinat P aksen X3, Y3. Karena dia pencerminan, maka jarak P terhadap garis Y sama dengan M1X plus A ini akan sama seperti P aksen ke garis Y. Taruhlah titik potongnya dari P aksen itu adalah di titik T misalnya. T-nya misalnya X2, Y2. Sebenarnya dari sini pun kita sudah bisa menentukan P aksen. Cuma nanti masih tanda tanya lagi ya. Jadi karena ini sama dengan ini, maka karena PT sama dengan TP aksen,
maka T menjadi titik tengah kan? Sehingga untuk menentukan X3, nah dengan rumus titik tengah ini kita bisa menentukannya. Titik tengah itu X2 ya. X2 itu sama dengan X1 plus X3 kan gitu ya. Dibagi 2, sederhana. Y-nya juga sama. Yang Y2-nya sama dengan Y1 plus Y3 dibagi 2. Sama. Sehingga nanti kita bisa menentukan titik T. X2, Y2-nya ini. Atau kita menentukan X3-nya sebenarnya. X3-nya sama dengan dari sini. X2, X2 min X1. Atau X3-nya, Y3-nya sama dengan 2Y2 min Y1. Nah, ini yang akan kita gunakan. Jadi sebenarnya kita bisa menentukan bayangan dari titik P. X1, Y1, bayangannya pasti X3, Y3. Di mana X3-nya 2X2 min X1. X1-nya sudah diketahui. Tapi X2-nya yang belum diketahui. Ini juga sama. Y-nya, Y3-nya 2Y2 min Y1. Y1-nya diketahui. Y2-nya yang belum diketahui. Maka kita harus menentukan X2, Y2-nya. Atau kita mencari nilai koordinat T-nya itu. Nah, mencari nilai T ini sama saja dengan kita mencari titik potong antara PP aksen dengan garis Y sama dengan M1X plus A. Nah ini, titik potong antara ini dengan ini. Kalau kita sudah tahu titik potongnya, maka kita temukan nilai T-nya. Setelah kita menemukan nilai T-nya, maka kita bisa menentukan nilai ini. Tapi bagaimana cara menemukan nilai T? Nah, untuk menemukan nilai T sebenarnya kita bisa mengetahuinya dengan titik potong tadi. Cuman kita nggak tahu persamaan P aksen ini. Persamaan garis P aksen. Katakanlah P aksen ini menjadi garis gitu. Nah, kita harus mengetahui garis P aksen. P aksen. Garis PP aksen ini bisa kita cari. Garis PP aksen ini akan sama saja dengan garis PT kan gitu ya. Karena T juga dilalui oleh PP aksen kan. Garis PT. Nah, menemukan garis PT ini dengan cara persamaan garis. Menentukan persamaan garis kan. Y min Y1 sama dengan M secara umum ya. M dikali X min X1. Secara umum begini. Cuma masalahnya M-nya nggak ada. Nah, M-nya ini dengan cara menentukan gradien. Kita tahu bahwa Y dengan PP aksen itu saling tegak lurus. Sehingga gradiennya, kalau kita ketahui garis ini, maka bisa kita tentukan gradiennya kan. Kalau kita tahu gradien garis ini, maka kita akan mengetahui juga gradien dari garis PP aksen karena mereka tegak lurus. Jadi kalau ini saya kasih kode M1, maka M2 ya. Ini M1 punya Y, maka berarti ini M2. Punya PP aksen atau punya PT ini M2. Maka M1 kali M2 itu kan sama dengan min 1. Nah, itu cara berpikir mundurnya. Nah, sekarang kita majukan. Jadi pertama kita harus menentukan persamaan garis dari PP aksen. Jadi satu, kalau kita buat prosedurnya gitu ya, satu kita tentukan persamaan garis P aksen. PP aksennya nggak tahu, berarti kita harus cari dulu gradien dari PP aksen. Berarti tentukan gradien dulu ya. Tentukan gradien PP aksen.
berdasarkan M1 kali M2 sama dengan 1. Sama dengan min 1. Langkah kedua, kita tentukan persamaan garis PT gitu ya. Persamaan garis PT dengan gradien yang sudah diketahui. Kalau sudah ketemu garisnya, yang ketiga kita tentukan titik potong. Tentukan titik pot dari garis PT dengan garis yang dimaksud ya, dengan garis L atau garis Y yang diketahui ya, dengan garis L atau garis Y yang diketahui, atau dengan cerminnya gitu ya. Kemudian kalau sudah kita tentukan titik potong, maka langsung saja tentukan bayangan dengan cara titik tengah, rumus titik tengah. Selesai. Nah, dengan prosedur ini kita bisa menentukan bayangan dari suatu titik yang direfleksikan atau yang dicerminkan. Bentuk garisnya bagaimana? Bagaimanapun bisa. Tapi ingat ya, kalau yang vertikal seperti tadi, yang horizontal seperti yang rumus kedua, kalau yang diagonalnya bagaimanapun bisa dengan cara ini. Bagaimana kalau yang dicerminkannya garis? Nah, kalau secara logika, kita bisa gunakan bahwa garis itu bisa dibentuk dari dua titik. Jadi kita ambil dua titik pada garis, kita cerminkan satu-satu, dan kita buatkan lagi persamaan garis dari titik yang menjadi bayangannya tadi. Gitu. Sebenarnya mudah saja. Kita coba ya dengan prosedur ini. Jadi kita dengan 4 prosedur ini, kita coba menentukan bayangan dari satu titik P, misalnya P-nya min 2,1 terhadap garis yang dicerminkan terhadap garis L. Garis L-nya katakanlah 2x Y sama dengan 2x plus 1 misalnya gitu ya. Pertama kita tentukan gradien P aksen, yaitu dengan cara M1 kali M2 sama dengan setengah. Nah, kita tahu garisnya garis L dengan persamaan Y sama dengan 2x plus 1. Ini gradiennya sama dengan berapa nih? Gradiennya 2. Katakanlah ini M1-nya 2. Berarti kita punya gradien M2-nya adalah M1 kali M2 sama dengan min 1. M2-nya sama dengan min setengah. Jadi kita punya persamaan Kita punya garis P aksen itu gradiennya gradien dari gradien dari P aksen itu min setengah gradiennya. Kemudian tentukan persamaan garis PT. Persamaan garis PT. T itu titik tengah. Sehingga kita bisa tentukan Y min Y1, Y1-nya dari P sama dengan M2 X min X1. Jadi Y min 1 sama dengan min setengah dikali X min X1-nya plus 2 berarti gitu ya. Ini akan sama dengan
Y adalah sama dengan min setengah X, min setengah kali 2, min 1, min satunya pindah plus 1 sama dengan 0. Tambah 0. Min 1 ya, oke. Jadi Y sama dengan min setengah X. Nah, sudah. Kemudian langkah ketiga, tentukan titik potong antara PT dengan garis L. Titik potong antara garis ini dengan garis ini. Y sama dengan Y ya. Y sama dengan Y. Ini titik pot nih, titik pot. Min setengah X sama dengan 2X plus 1. Dari sini kita dapat berapa nih? 2X plus setengah X sama dengan min 1. Berapa nih? 45X per 2 sama dengan min 1. Jadi kita dapat X-nya sama dengan min 2 per 5. Nah, titik tengahnya atau titik potongnya itu adalah min 2 per 5 untuk nilai X-nya, dan nilainya tinggal kita substitusi saja. Bisa sedikit. Kita pakai yang ini boleh ya. Atau yang inilah, yang X ini. Jadi Y-nya sama dengan min setengah X. Jadi Y-nya sama dengan min setengah dikali min 2 per 5 sama dengan 2 per 10 atau sama dengan 1 per 5. Jadi titik tengahnya atau titik T-nya sama dengan min 2 per 5, 1 per 5. Oke. Langkah selanjutnya, langkah keempat adalah tentukan bayangan dengan rumus titik tengah. Jadi, tadi kita punya nilai P min 2,1. Kemudian kita punya titik potong atau titik tengah min 2 per 5, 1 per 5. Maka bisa kita tentukan bayangannya untuk P aksennya. Atau X3, Y3 gitu ya. Maka X3 sama dengan, kan tadi ya, X2 itu kan X1 tambah X3 per 2. Maka X3 sama dengan 2X1. 2X2 dikurangi X1. X2-nya mana? X2-nya yang ini ya. Min 2 per 5 dikurangi X1-nya tadi. Berapa nih? Min 2,1 ya. Min 2. Sehingga dari sini kita dapat min 4 per 5 dikurangi 2 sama dengan 10 ya, min 14 ya. 14 per 5. Y-nya Y2 sama dengan Y1 plus Y3 kan gitu ya, per 2. Maka Y3-nya sama dengan 2 kali Y2 min Y1 sama dengan 2 dikali Y2-nya berapa tadi? Y2-nya 1 per 5. Y1-nya 1. 1 per 5 dikurangi 1 sama dengan 2 per 5 dikurangi 1. Berapa nih? 2 dikurangi 5. Min 3 per 5. Oh, ada yang keliru ini ya. Harusnya min 2 ya. Min 2 jadi plus 2. Jadi di sini 6 per 5 ya. 2, 10, 6 per 5 betul ya.
6/5. Jadi bayangan dari titik P, tulisnya gini ya, MLP, bayangan dari titik P atau peta dari titik P yang dicerminkan terhadap garis L itu sama dengan min plus ya, 6/5, min 3/5. Tadi P-nya sama dengan min 2,1 dengan L-nya Y sama dengan 2X plus 1. Ternyata P min 2,1 kalau dicerminkan terhadap Y sama dengan 2X plus 1 itu hasilnya adalah koordinatnya 6/5, min 3/5. Nah, untuk membuktikan rumus yang panjang tadi, itu sebenarnya bisa dengan cara ini. Bisa kalian coba, tinggal karena tidak ada angkanya, maka harus menggunakan simbol. Simbolnya sudah ada di ini kan, antara M1, X, Y, dan A gitu kan. Nah, ya. Dengan 4 algoritma tadi, kita bisa menentukan bayangan dari satu titik yang dicerminkan terhadap garis L. Nah, itu mungkin untuk pencerminan. Jika ada yang ditanyakan silakan, atau kurang jelas atau ingin dijelaskan lagi boleh. Silakan kirim di kolom komentar atau via WA ataupun bisa kirim email. Dan untuk kali ini kita cukupkan sekian. Kita sudahi dulu pertemuan hari ini. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.